Halo semuanya, kami dari kelompok KKM 130 ingin membahas mengenai aplikasi Excel dalam pembelajaran akuntansi. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan nama anggota kelompok KKM 130. Ada Aida Nur, Amalia Aufiat, Aulia Risa, Eva Farid, Golik Kozin, Juhad Aditya, Meliana Rossi, Muhammad Ferry, Ronawi Rayu, dan Siti Ainur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 subbab utama. Ada formula sederhana, sumif dan kontif, pivot, dan juga VLOOKUP. Untuk yang pertama, formula sederhana terdiri dari if, and, or, sum, and average. Untuk rumus if adalah rumus yang digunakan sebagai pengecek atau membandingkan suatu kondisi atau syarat agar ketika syarat itu terpenuhi maka akan memilih sebuah nilai, dan ketika syarat itu tidak terpenuhi maka akan memilih nilai yang lain. Rumus if adalah seperti yang tertera berikut ini. Rumus n. Pada rumus n, nilai true akan dihasilkan jika semua kondisi terpenuhi dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi. Sedangkan pada fungsi atau rumus OR, nilai true akan dihasilkan jika salah satu atau semua kondisi logika yang diuji menghasilkan nilai true, serta hanya akan menghasilkan nilai logika false jika semua argumen yang diuji bernilai false. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan isi data yang ada pada range tertentu. Fungsi sum sering digunakan untuk menjumlahkan data-data. Sedangkan fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data. Fungsi ini digunakan hanya jika diperlukan. Untuk memperjelas, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Jika nilai pembelian di atas 1,5 juta, berarti kredit. Nah, berarti kalau misal jumlah pembeliannya ini di bawah 1,5 juta berarti tunai. Kita bisa tulis di sini rumusnya sama dengan if kita pilih logical testnya sel total nilai pembeli lebih besar dari 1.500.000 titik koma tanda petik kredit. Ini value jika benar, jika sel di sini itu lebih besar dari 1.500.000 nanti hasilnya kredit, namun jika salah nanti hasilnya tunai. Tanda petik, jangan lupa kalau misal kita nulis kata-kata di rumus kita pakai tanda petik, titik koma tanda petik tunai, tanda petik, belum tutup, enter. Nah, di sini sudah tertarik. Nah, sudah otomatis di sini tunai, cocok karena di bawah 1.500.000. Kemudian penggunaan OR. Fungsi OR di Excel adalah untuk menguji misal dua buah sel. Jika hasil salah satunya itu benar, nanti di sini hasilnya true. Jika keduanya salah, nanti hasilnya false. Asumsi kita akan menguji nilai total nilai pembelian dan kuantiti pesanan. Asumsinya nilai pembelian harus di atas 1,5 juta dan kuantiti pesanan di atas 400 kilo. Kita bisa tulis di sini rumusnya sama dengan OR. Kita klik sel ini, logical test pertama, lebih besar dari 1.500.000. Titik koma. Kita klik sel kuantiti pesanan, lebih besar dari 400. Kurung tutup, enter. Nah, di sini true karena di sel sini, sel nilai pembelian dan sel kuantiti pesanan itu sudah memenuhi syarat, yaitu di atas 1.500.000 dan di atas 400. Di sini juga true karena salah satunya sudah memenuhi, yaitu di bagian kuantiti pesanan. Meskipun di total nilai pembeliannya ini tidak memenuhi, namun di fungsi OR ini cukup salah satu saja yang benar. Nanti di sini hasilnya pasti true atau benar. Ini false karena keduanya tidak memenuhi. Selanjutnya ke penggunaan N. Penggunaan N ini mirip seperti penggunaan OR, tapi perbedaannya syaratnya itu harus kedua sel ini harus memenuhi. Jika salah satu saja yang memenuhi, nanti di sini hasilnya false. Langsung kita coba aja rumusnya sama dengan N. Kita klik sel nilai pembelian lebih besar dari 1.500.000, titik koma, sel kuantiti pesanan lebih besar dari 400, tutup kurung, enter. Nah, kita tarik lagi. Nah, di sini false karena yang memenuhi cuma satu saja, yaitu di bagian kuantiti pesanan. Di sini true karena dua-duanya memenuhi. Di sini false bisa salah satu, bisa dua-duanya. Kemudian kita masuk ke bagian sum.
Sum adalah fungsi di Excel untuk menjumlahkan suatu kolom tertentu. Misal kita di sini ingin menjumlahkan jumlah nilai pembelian. Kita bisa tulis di sini sama dengan sum. Kita klik di sini, lalu di blok sampai nomor ke-10. Kurung tutup, enter. Nah, di sini nanti otomatis hasilnya itu adalah penjumlahan dari kolom-kolom di sini. Selanjutnya itu average. Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom. Misal kita akan menghitung rata-rata dari total nilai pembelian yang ada di sini. Kita bisa tulis sama dengan average. Kita blok total nilai pembeliannya, kurung tutup, enter. Nah, Setelah kita membahas mengenai formula dasar, sekarang kita akan membahas tentang sum if dan count if. Formula sum if digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan banyak kriteria atau untuk menjumlahkan nilai range yang memenuhi beberapa syarat tertentu. Sedangkan count if digunakan untuk menghitung banyak asal yang memenuhi lebih dari satu pengujian kriteria data. Formula sum if terdiri dari sum range yang adalah range kriteria yang akan dihitung, kriteria range 1 yang adalah kondisi pertama yang akan dicari hasilnya, kriteria 1, lalu juga kriteria range 2, kriteria 2 yang adalah pasangan kriteria yang kedua dan bersifat opsional. Dan formula count if terdiri dari count if yang adalah fungsi penghitung frekuensi data dengan lebih dari satu kriteria, lalu ada kriteria range 1, dan juga ada kriteria yang merupakan kriteria atau kondisi yang pertama akan dicari hasilnya. Contoh dan penerapan dari formula sum if dan count if adalah sebagai berikut. penggunaan sum if dan count if. Di sini sudah disediakan tabel penjualan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu sum if. Sum if di sini berfungsi untuk menjumlahkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Misal di sini kita akan menjumlahkan nilai penjualan yang ada di sini dengan kriteria Sampo dan alamatnya di Tangerang. Artinya kita akan menghitung berapa nilai penjualan Sampo di kota Tangerang. Nah, kita bisa tulis rumusnya sama dengan sum if. Kita blok sum range yang pertama yaitu nilai penjualan, titik koma. Kita blok kriteria range yang pertama yaitu jenisnya, titik koma. Kriteria yang pertama yaitu Sampo. Kita tulis di sini Sampo. Sebenarnya nggak usah caps lock juga nggak apa-apa. Titik koma. Kita blok lagi kriteria yang kedua, alamatnya. Titik koma. Tanda petik. Tangerang. Tanda petik kurung tutup. Nah, di sini nanti otomatis ketemu hasil dari penjumlahan Sampo yang terjadi di kota Tangerang. Di sini. Selanjutnya itu count if. Count if digunakan untuk mengetahui jumlah data atau sel yang memenuhi beberapa kriteria tadi. Misal kita masih sama kriterianya itu Sampo sama Tangerang. Artinya kita akan menghitung berapa jenis Sampo yang terjual di kota Tangerang. Rumusnya bisa kita tulis sama dengan count if. Kita blok kriteria range yang pertama, titik koma. Kriterianya Sampo. Tanda petik, titik koma. Kita blok kriteria yang kedua, kriteria range yang kedua, titik koma. Tanda petik, Tangerang. Titik kurung tutup. Nah, di sini ketemu 3, artinya jenis Sampo yang terjual di kota Tangerang itu jumlah 30 yaitu ini. Sekarang kita akan membahas mengenai pivot. Pivot dibagi menjadi 2, pivot table dan pivot chart. Yang pertama adalah pivot table. Apa yang dimaksud dengan pivot table? Pivot table merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Pada umumnya, pivot table memiliki kegunaan dan fungsi untuk menjadikan kegiatan dengan menggunakan Microsoft Excel lebih powerful. Misalnya, seperti merangkum data dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang singkat. Untuk pivot table, tombol perintah terletak pada ribbon insert bagian group tables. Berikut ini adalah ilustrasi dan gambar dari letak pivot table. Selain kegunaan umum yang telah disampaikan, kegunaan lain dari pivot table adalah yang pertama, membuat pengelompokan data yang berdasarkan kategori sesuai yang diinginkan, sehingga data menjadi lebih tertata dengan baik.
Yang kedua, membuat rangkuman data pada berbagai perhitungan. Yang ketiga, menyaring data yang ingin ditampilkan. Kemudian kita akan membahas mengenai pivot charts. Apa yang dimaksud dengan pivot charts? Grafik pivot table atau pivot charts adalah fitur grafik dari tabel pivot untuk melakukan representasi data. Fungsi pivot charts di Excel adalah membuat grafik secara instan melalui pivot table. Fitur ini dapat mempercepat pembuatan grafik dari suatu data. Untuk pivot chart, perintah pivot charts terletak pada ribbon insert bagian group charts. Berikut adalah gambar dan ilustrasi dari letak pivot charts. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pivot, mari kita simak video tutorial berikut ini. Yang pertama itu pivot table. Pivot table di sini fungsinya untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi data, serta mempresentasikan sesuai yang kita inginkan. Misal kita berdasarkan data ini, tabel di sini, kita ingin mengetahui jenis dan nilai penjualan saja. Kita bisa buat dengan cara blok tabel di sini, lalu klik menu insert, pilih pivot table. Nah, di sini pilih existing worksheet, kita pilih sheet-nya. Misal di sini, klik OK. Nah, nanti otomatis muncul data seperti ini. Kita klik data mana yang akan kita tampilkan. Misal kita ingin mengetahui jenis barang dan nilai penjualan. Nah, di sini nanti otomatis sudah ada tabel jenisnya sama nilai penjualannya. Misal kita ingin mengetahui nama barangnya juga. Nah, di sini nanti otomatis seperti ini. Sudah ada jumlahnya juga. Yang kedua itu pivot chart. Pivot chart adalah sebuah fungsi di Excel untuk membuat grafik secara instan berdasarkan dari sebuah tabel. Nah, caranya sama, kita blok tabel di sini, klik menu insert, pivot table, pilih pivot chart. Di sini pilih existing worksheet, pilih lokasinya di sini bisa, so di sini, klik OK. Nah, nanti datanya seperti ini, kita pindahkan. Misal kita ingin membuat chart berdasarkan jenis barang dan nilai penjualan. Nah, nanti otomatis jadi chart kayak gini, bisa diganti modelnya sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita akan membahas mengenai VLOOKUP. Apa yang dimaksud dengan VLOOKUP? Jadi, rumus dalam Excel untuk VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk melihat data secara vertikal. Data diurutkan secara vertikal dengan mengambil nilai dari suatu table array, di mana data range referensi terletak pada kolom pertama. Berikut ini adalah sistematika formula VLOOKUP. Dalam sistematika formula VLOOKUP, terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam rumus VLOOKUP. Penjelasan dari sistematika formula VLOOKUP adalah sebagai berikut. Penjelasan yang pertama adalah mengenai lookup value. Lookup value merupakan sel yang akan dicocokkan dengan table array. Istilah kedua yang digunakan dalam rumus VLOOKUP adalah table array. Table array adalah table yang menjadi referensi lookup value serta data sel yang dilihat. Kolom pertama akan menjadi sel referensi atau pencocokan. Dapat diisi dengan nama range atau referensi langsung. Istilah ketiga adalah call index nums. Call index num adalah urutan kolom yang akan dilihat atau ditampilkan hasilnya. Kemudian, istilah keempat adalah range lookup, yang merupakan argumen opsional yang dapat didefinisikan sebagai false atau true. True berarti fungsi melakukan pencocokan data berdasarkan pembulatan matematika. Sedangkan false berarti fungsi melakukan pencocokan data secara numerik dan harus sama. Untuk memahami mengenai VLOOKUP lebih lagi, mari kita simak video tutorial berikut ini. VLOOKUP di sini digunakan untuk mencari data dengan cepat dari suatu tabel dengan kriteria tertentu. Misal kita ingin mencari data berdasarkan nama barang. Kita bisa klik di sini. Pilih misal kita ingin mencari sampo gel komodo orange botol 20 ml. Nah, nanti datanya otomatis akan keluar di sini. Kita bisa ganti juga